Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurul Ridwansyah dari kelas 1D semester 1 jurusan Teknologi Informasi. Di video kali ini adalah modul ke-8 Sistem Operasi Keamanan Sistem Linux. Itulah judulnya. Kita akan bahas sedikit di sini. Kita langsung aja ke topik ya. Pengertian sistem operasi sudah kita bahas di video sebelumnya. Terus kita bahas keamanan pada sistem Linux. Terus masalah yang terjadi dalam keamanan sistem. Salah satu alasannya ya, masalah-masalah yang terjadi. Terus ada hal-hal penyebab kejahatan pada komputer. Terus sistem keamanan pada Linux. Kita langsung saja ke topiknya. Untuk pengertian sistem operasi kita sudah membahas di video sebelumnya. Terus kita langsung ke keamanan pada file sistem Linux. Jadi kita bahas sedikit di sini. Apa sih keamanan sistem komputer? Sistem komputer ya. Keamanan pada sistem komputer adalah untuk menjamin sumber daya tidak digunakan atau dimodifikasi oleh orang di otorisasi pengamanan termasuk masalah teknis, manajerial, legalitas, dan politis. Keamanan sistem terbagi menjadi 3, yaitu keamanan eksternal, yaitu keamanan eksternal yang berkaitan dengan pengamanan fasilitas komputer dari penyusup dan bencana seperti kebakaran dan kebanjiran. Terus yang kedua ada keamanan interface atau pemakai, user interface security. Keamanan interface pemakaian berkaitan dengan identifikasi pemakaian sebelum pemakaian diizinkan mengakses program dan data yang disimpan. Yang ketiga ada keamanan internal atau internal security. Keamanan internal berkaitan dengan pengamanan beragam kendali yang dibangun pada perangkat keras dan sistem operasi yang menjamin operasi yang handal dan tak terkorupsi untuk menjaga integritas program dan data. Selanjutnya ada masalah yang terjadi dalam keamanan. Pada keamanan terdapat 2 masalah penting, yaitu masalah pertama, kehilangan data atau data loss dapat disebabkan karena bencana, kebakaran, banjir, gempa, perang, kerusuhan, dan binatang. Terus kesalahan kedua itu adalah perangkat keras atau perangkat lunak ketidakberfungsian pemproses, disk atau tape yang tidak terbaca, kesalahan telekomunikasi, kesalahan bugs. Terus ada yang ketiga ada kesalahan kelalaian manusia, kesalahan pemasukan data, memasang tape atau disk yang salah, eksekusi program yang salah, kehilangan disk atau tape. Kehilangan data dapat diatasi dengan mengelola beberapa backup dan backup ditempatkan jauh dari data yang online. Contoh backup data yang saya ketahui itu ialah dengan cara memindahkan file yang penting ke drive seperti CD drive, seperti penyimpanan flash disk, terus hard disk eksternal ya. Jadi pada saat kita kehilangan, kita bisa mengambil file tersebut di tempat kita backup hard disk yang barusan kita backup. Terus ada masalah kedua, penyusup ya. Penyusup itu terdiri dari 2, yaitu penyusup pasif, yaitu membaca data tapi tidak diotorisasi. Terus yang kedua ada penyusup aktif, yaitu mengubah data yang tidak otorisasi. Lalu yang ada hal-hal kejahatan pada komputer. Meningkatnya penggunaan komputer dan internet, banyaknya software-software untuk melakukan penyusupan yang tersedia di internet dan bisa di-download secara gratis. Biasanya itu ialah aplikasi-aplikasi yang berbayar, namun kita malah memilih yang lisensi gratis. Kita mendownload di luar dari website resminya ya. Biasanya pakai Keygen. Itu banyak penggunanya walaupun tidak disarankan, tidak ada cara lain menggunakan yang secara gratis. Terus ada yang ketiga ada meningkatnya kemampuan pengguna komputer dan internet. Yang keempat ada kurangnya hukum yang mengatur kejahatan komputer. Yang kelima ada semakin banyaknya perusahaan yang menghubungkan jaringan LAN mereka ke internet. Banyaknya software yang mempunyai kelemahan atau bugs.
Bug sendiri adalah error ya, error pada sistem. Selanjutnya ada sistem keamanan pada Linux. Nah, komponen arsitektur keamanan Linux. Yang pertama ada akun pemakaian atau user account. Untuk keuntungannya, kekuasaan dalam satu akun yaitu root, sehingga mudah dalam administrasi sistem. Terus yang kedua ada kecerobohan. Salah satu user tidak berpengaruh kepada sistem secara keseluruhan. Jadi kecerobohan user tidak terlalu berpengaruh kepada sistem secara keseluruhan. Yang ketiga, masing-masing user memiliki privasi yang ketat. Nah, setiap user dalam Linux, user akun Linux memiliki privasi yang ketat ya. Terus yang ada macam-macam user. Root, kontrol sistem file, user, sumber daya, device, dan akses jaringan. Yang kedua ada user account. Akun dengan kekuasaan yang diatur oleh root dalam melakukan aktivitas dalam sistem. Yang ketiga ada group, kumpulan user yang tak memiliki hak sharing yang sejenisnya terhadap suatu device tertentu. Lalu kita akan bahas yang kedua, itu adalah kontrol akses secara diskresi atau discretional access control. Discretionary access control atau DAC adalah metode pembatasan yang ketat yang meliputi setiap akun memiliki username dan passwordnya sendiri. Lalu setiap file atau device memiliki atribut, yaitu read, write, dan execution, kepemilikan, grup, dan user umum. Virus tidak akan mencapai file sistem jika sebuah user terkena, maka akan berpengaruh pada file-file yang dimiliki oleh user yang mengeksekusi file tersebut. Lalu ada perlunya proaktif password. Linux menggunakan metode DES atau Data Encryption Standard. Untuk passwordnya, user harus di-training dalam memilih password yang akan digunakan agar tidak mudah ditebak atau dibobol dengan program-program crack password. Dalam ancaman brute force attack. Dan perlu pula ditambahkan dengan program bantu seperti cek keamanan password seperti PassWD Plus, meningkatkan login dan mengingatkan user jika mengisi password yang mudah ditebak. Terus Anal Password WD dapat membuat aturan standar pengisian password seperti batasan minimum, gabungan huruf besar dengan huruf kecil, gabungan angka, huruf, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga ada kontrol akses jaringan, Network Access Control, Firewall Linux. Alat pengontrolan akses antar jaringan yang membuat Linux dapat memilih host yang berhak atau tidak berhak mengaksesnya. Fungsi firewall Linux. Yang pertama ada analisa dan filtering paket. Memeriksa paket TCP atau TCP, lalu diberlakukan dengan kondisi yang sudah ditentukan. Contoh paket A, lakukan tindakan B. Seperti rencana ya. Lalu yang kedua ada blocking konten atau protokol. Blocking isi paket seperti Apple Java, Applet Java, ActiveX, VBS Script, cookies. Yang ketiga ada autentikasi, koneksi, dan enkripsi. Menjalankan enkripsi dalam identitas user, integritas satu session, dan melapisi data dengan algoritma enkripsi seperti DES, Triple DES, Blowfish, IPsec ya, SHA ya, MD5, MD5, IDA, dan lain sebagainya. Lalu tipe firewall Linux. Yang pertama ada application proxy, firewall application gateways. Dilakukan pada level aplikasi di layer OSI. Sistem proxy ini meneruskan membagi paket-paket ke dalam jaringan internal. Contoh software TIS atau FWTK, Trusted Information
System Firewall Toolkit. Yang kedua ada Networking Firewall. Fungsi filter dan blocking paket dilakukan di router. Contoh TCP wrappers aplikasi ada di /user/bin/tcpd. Nah, kesimpulannya, keamanan sistem operasi merupakan bagian masalah keamanan sistem komputer secara total. Pengamanan sistem operasi berarti kecil jika setiap orang dapat melenggang di ruang sistem komputer. Pengamanan secara fisik dengan membatasi pengaksesan fisik secara langsung dengan fasilitas sistem komputer harus dilakukan juga. Adalah melindungi komputer dan jaringannya dengan tujuan mengamankan informasi yang berada di dalamnya. Mencegah terjadinya suatu serangan terdapat sistem. Dengan demikian, kita perlu memperhatikan desain dari sistem, aplikasi yang dipakai, dan human admin. Ketika faktor tersebut merupakan cara yang baik untuk mencegah terjadinya kebocoran sistem, serangan, dan lain-lain. Ya, hanya cukup itu saja yang bisa saya sampaikan dalam video saya. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan dalam pengetikan, pengucapan, ataupun kekurangan dalam materi saya yang saya sampaikan pada video ini. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya jika ada kesalahan tersebut. Dan apabila ada kekurangan, saya mohon maaf juga. Jika ada kekurangan, kalian bisa menambahkannya di kolom komentar YouTube saya. Saya Nur Ridwansyah. Izin pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.